Halo semua, perkenalkan nama saya Anjeli Brusrubakti dengan NIM 1020222002, Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Pomarida Simbolon SKM MKS. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait konsep dasar penelitian dengan rumusan masalah penelitian, serta saya akan juga menambahkan sedikit beberapa kasus. Baik, yang pertama itu ada konsep dasar penelitian. Menurut Dr. Sandu Sioto SKM pada tahun 2015, penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Selanjutnya ada klasifikasi penelitian. Pada uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan sistematis, logis, dan objektif dalam mencari informasi untuk memecahkan masalah ataupun menemukan jawaban terhadap suatu pertanyaan. Kemudian selanjutnya ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, pendekatan kuantitatif adalah apabila data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif atau jenis data lain yang dapat dikuantitatifkan dan diolah dengan menggunakan teknik statistik. Namun, sedangkan kualitatif adalah penelitian tipe yang dalam analisis datanya tidak menggunakan analisis statistik, tetapi lebih banyak secara naratif. Jadi, kalau kuantitatif itu penggunaannya ke statistik, namun kalau kualitatif dia itu secara naratif. Kemudian ada karakteristik penelitian. Dalam karakteristik penelitian ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama ada sistematis. Penelitian sebagaimana yang harus kita ketahui merupakan suatu proses terstruktur yang memerlukan aturan dan langkah tertentu guna pelaksanaannya. Yang kedua ada logis atau masuk akal. Setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berurutan dan masuk akal atau logis, dan setiap tahapan maupun bagian agar supaya validasi internal secara relatif dapat dipenuhi. Selanjutnya yang ketiga, empiris dan rasional. Penelitian harus selalu berhubungan dunia nyata yang masuk dalam sensor seluruh panca indera manusia. Kemudian ada reduktif, yaitu dalam mendapatkan data di lapangan, seorang peneliti harus mempersiapkan prosedur dan aturan baku mengenai teknik pengumpulan data. Kemudian ada replicable, suatu penelitian harus dapat diulangi oleh peneliti lain yang merupakan upaya guna mencek apakah hasil suatu penelitian yang dilakukan benar atau tidak. Selanjutnya ada transmittable, di mana transmittable berarti bahwa hasil suatu penelitian harus mampu memecahkan masalah-masalah yang ditemui dan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang memerlukannya. Kemudian yang ketujuh adalah terencana dan sesuai konsep ilmiah. Terencana dan sesuai konsep ilmiah, penelitian harus terencana secara benar, tepat dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan tujuan yang lebih dipikirkan dengan matang, menurut Putman pada tahun 1982. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan 3 kasus. Di sini saya sudah menyediakan 3 kasus terkait materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, pada kasus yang pertama, di sini kita ketahui, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara kelengkapan pengisian rekam medis dengan ketepatan waktu klaim asuransi di sebuah rumah sakit. Data yang digunakan adalah 200 berkas rekam medis pasien. Dalam 6 bulan terakhir, peneliti menggunakan metode statistik untuk menganalisis hubungan antara variabel independen, yaitu kelengkapan rekam medis, dan variabel dependen, yaitu ketepatan waktu klaim asuransi. Nah, dari kasus di atas, termasuk dalam karakteristik penelitian, A. Kualitatif, B. Kuantitatif, C. Eksploratif, D. Etnografi, serta E. Survei. Sebelumnya kita sudah membahas terkait materi ini sebelumnya, yaitu ada kuantitatif, kualitatif. Nah, dari case yang sudah kita telaah, maka kita mendapatkan jawaban serta pembahasannya. Nah, jawabannya itu adalah kuantitatif, yang B. Mengapa demikian? Sudah saya sediakan pembahasannya, di mana penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika, ataupun komputasi. Tadi sebelumnya sudah kita jelaskan terkait kuantitatif dan kualitatif. Nah, pada kasus yang pertama ini dijelaskan bahwa metode yang digunakan oleh peneliti adalah statistik. Maka jawaban yang tepat adalah kuantitatif, karena di sini dalam pembahasan sudah dijelaskan bahwa kuantitatif itu lebih berfokus kepada data statistik. Selanjutnya pada kasus kedua, sebuah rumah sakit sedang mengimplementasikan sistem rekam medis elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan data pasien. Dalam proses implementasi ini, tim proyek harus memastikan bahwa tahapan yang dilakukan logis dan masuk akal agar validasi internal dapat terpenuhi. Nah, dari kasus di atas termasuk dalam jenis karakteristik penelitian, sebelumnya sudah kita jelaskan terkait karakteristik penelitian, ada beberapa ya teman-teman. Nah, di mana
Yang A, empiris dan rasional, B, sistematis, C, reduktif, D, logis atau masuk akal, dan yang E ada transmittable. Sebelumnya sudah kita jelaskan ya terkait materi. Maka didapatkan jawaban serta pembahasannya, yaitu jawabannya adalah D, logis dan masuk akal. Mengapa demikian? Pembahasannya, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berurutan dan masuk akal ataupun logis untuk setiap tahapan maupun bagian agar supaya validasi internal secara relatif dapat dipenuhi. Tujuannya agar kesimpulan dan generalisasi yang dihasilkan dapat dengan mudah dilakukan pengecekan kembali baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain yang memerlukannya, sehingga mudah dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan menurut Tuckman 1982. Baik, pada kasus yang ketiga, yaitu seorang mahasiswa program studi rekam medis dan informasi kesehatan sedang melakukan penelitian mengenai efektivitas sistem rekam medis elektronik dalam meningkatkan efisiensi pencatatan data pasien di sebuah rumah sakit. Dalam penelitian ini, mahasiswa mengumpulkan data rekam medis pasien untuk menganalisis apakah penggunaan sistem elektronik lebih efektif dibandingkan dengan pencatatan manual. Nah, dari kasus di atas, jenis kegunaan penelitian yang diterapkan adalah kegunaan secara ilmiah. Mengapa demikian? Yang pertama, ada optionnya itu A, memahami bagaimana sistem rekam medis elektronik dapat meningkatkan efisiensi pencatatan data pasien. Yang B, memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan pelayanan medis yang lebih cepat. Yang C, mengembangkan sistem baru untuk menggantikan sistem rekam medis yang sudah ada. Yang D, mengubah kebijakan rumah sakit mengenai penggunaan rekam medis. Dan yang E, mengidentifikasi faktor-faktor penggunaan rekam medis. Di sini kita mendapatkan jawabannya itu yang A, memahami bagaimana sistem rekam medis elektronik dapat meningkatkan efisiensi pencatatan data pasien. Dengan pembahasannya yaitu secara ilmiah kegunaan penelitian untuk memberi wawasan serta pengetahuan kepada seorang mengenai suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Secara ilmiah, peneliti pasti menemukan pengetahuan baru mengenai hal yang dibahasnya. Untuk itu perlu bagi peneliti untuk mengkaji ulang materi tersebut dan menyampaikannya dengan rasa tanggung jawab menurut Haryanto pada tahun 2010. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, di mana rumusan masalah penelitian. Topik penelitian diartikan sebagai kejadian yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian. Judul penelitian erat kaitannya dengan topik penelitian. Penelitian merupakan bagian dari topik penelitian. Menurut Wirarta 2005 menyebutkan judul penelitian sebagai unsur paling penting dan merupakan cerminan dari keseluruhan usulan penelitian. Jadi untuk topik penelitian ini sangat penting dalam rumusan penelitian. Selanjutnya ada masalah penelitian. Masalah penelitian adalah alasan utama mengapa penelitian harus dilakukan. Tanpa adanya permasalahan yang jelas, penelitian tidak akan dapat dilaksanakan karena perumusan masalah merupakan sumber utama dari unsur penelitian yang akan dilaksanakan. Nah, ada beberapa. Yang pertama itu ada penelitian observasi. Observasi merupakan sumber yang kaya akan masalah. Jadi observasi ini adalah sumber yang kaya akan masalah yang harus diobservasi untuk melakukan penelitian. Kemudian yang kedua itu ada diskusi, seminar, pertemuan ilmiah. Diskusi ini termasuk di dalamnya diskusi resmi atau diskusi tidak resmi, diskusi seminar. Jadi untuk pendiskusian ini ada yang resmi maupun yang tidak resmi. Yang ketiga ada dosen-dosen ataupun ahli riset. Pada umumnya dosen menguasai suatu bidang ilmu tertentu secara lebih baik daripada orang lain, karena dosen ini sudah lebih terlatih gitu ya. Kemudian ada bibliografi, di mana sumber bibliografi ini yang dapat dijadikan suatu sumber problem adalah jurnal, ensiklopedia, review, skripsi ataupun tesis, disertai dengan buku-buku teks, majalah, buletin, dan yang lain-lain. Kemudian yang kelima itu ada pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi dapat memunculkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Menurut Purwanto, MPD 111-112. Selanjutnya menurut Hanley dan Cummings ada 5 syarat yang harus dipenuhi, yaitu FINER, di mana ada feasible, interesting, novel, ethical, dan relevan. Di mana feasible ini artinya adalah masalah yang akan diteliti berada dalam jangkauan kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Kemudian ada interesting, yaitu penelitian yang diteliti haruslah menarik. Selanjutnya yaitu ada novel, yang mana artinya adalah penelitian yang akan dilakukan dapat mengkonfirmasi, membenarkan ataupun membantah penelitian terlebih dahulu. Kemudian ada ethical, di mana artinya ini penelitian yang akan dilakukan harus tidak bertentangan dengan etika. Dan yang terakhir adalah relevan, artinya penelitian yang hendak dilakukan harus sejalan dengan kemajuan ilmu.
Kita masuk bentuk masalah penelitian, di mana ada beberapa, yaitu rumusan masalah deskriptif, di mana masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri. Kemudian ada rumusan masalah komparatif, di mana rumusan komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan atau komparasi. Dan yang ketiga itu ada rumusan masalah asosiatif, di mana rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan. Selanjutnya kita masuk pada sesi membahas 3 kasus. Di sini saya sudah menyediakan 3 kasus berkaitan dengan topik yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, pada kasus pertama, seorang peneliti di Rumah Sakit X ingin meneliti efektivitas penggunaan rekam medis elektronik dalam meningkatkan ketepatan diagnosis dan perawatan pasien di unit gawat darurat. Dia berencana mengumpulkan data dari 150 pasien dalam kurun waktu 6 bulan. Namun sebelumnya memulai penelitian, ia harus memastikan bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan. Dari kasus di atas, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut termasuk dalam syarat-syarat FINER: A. Interesting, B. Novel, C. Ethical, D. Feasible, dengan E. Relevan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait syarat FINER yang tadi. Maka dari case yang pertama ini kita mendapatkan jawaban yang D, feasible, di mana pembahasannya itu feasible artinya adalah masalah yang akan diteliti berada dalam jangkauan kemampuan tersedianya subjek penelitian, dana, waktu, alat, dan keahlian menurut Halley dan Cummings. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya pada kasus kedua, seorang mahasiswa rekam medis sedang melakukan penelitian di salah satu rumah sakit, di mana judul penelitian yang diangkat adalah adakah perbedaan antara penggunaan rekam medis elektron dengan yang manual di rumah sakit X. Dari kasus di atas, jenis rumusan masalah yang digunakan oleh mahasiswa tersebut adalah A. Komparatif, B. Asosiatif, C. Deskriptif, D. Kualitatif, dan yang E. Kuantitatif. Tadi sudah saya jelaskan ada 3 masalah penelitian: deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Maka di sini kita mendapatkan jawabannya yaitu A. Komparatif, di mana pembahasannya itu komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan atau komparasi keberadaan suatu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa dinilai dari metode, perlakuan lain, atau pada waktu yang berbeda. Terdapat dari kasus tadi ada dengan penelitian diangkat oleh mahasiswa tersebut, yaitu adakah perbedaan. Jadi jawabannya itu adalah komparatif. Baik, pada kasus yang ketiga, seorang mahasiswa sedang melakukan praktik kerja lapangan di salah satu rumah sakit S. Saat menjalani praktik yang ia menemukan ada kendala dalam pengelolaan rekam medis pasien. Salah satunya kendala tepatnya pengisian data pasien. Saat menyusun laporan, akhirnya ia tertarik untuk melakukan penelitian dan yang ia lihat pada waktu praktik di rumah sakit. Ia terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian terkait ketepatan pengisian data di rumah sakit tersebut. Data sumber masalah yang dijadikan topik research oleh mahasiswa tersebut termasuk dalam yang A. Ada diskusi, yang seminar, pertemuan ilmiah, B. penelitian observasi, C. dosen-dosen atau ahli riset, D. bibliografi, dan E. pengalaman pribadi. Maka dari kasus tersebut kita mendapatkan jawaban yaitu B. penelitian observasi, di mana pembahasannya observasi merupakan sumber yang kaya akan masalah. Masalah penelitian dapat diangkat dari hasil observasi dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendengarkan keluhan-keluhan yang ada menurut Purwanto, MPD. Demikianlah penjelasan terkait topik konsep dasar penelitian dan rumusan masalah penelitian serta pembahasan beberapa kasus yang sudah saya paparkan sebelumnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak. Shalom, Horas, Mujua-jua, salam sehat, salam Santa Elizabeth. Thank you.